Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar atau podcast istilah bahasa asingnya ya. Malam ini saya senang sekali karena saya kedatangan tamu istimewa dan tamu terhormat. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Respati Indonesia Jakarta Timur. Saya baru beberapa kali ya masuk kuliahnya dan ada satu momen yang saya ingat dari beliau ini adalah karena saya kuliahnya itu sistem informasi manajemen, mata kuliahnya itu beliau bilang, saya pernah bertanya begini, Pak, kenapa sih orang IT itu kok kayaknya susah, ini itu lama gitu. Beliau langsung menegaskan gitu ya, dan itu langsung merubah konsep pemahaman saya. Dia bilang begini, IT itu kan juga manusia, Bu Juwita, katanya gitu. Oke. Jadi itu oke, baiklah gitu kan. Saya langsung berpikir, oke, Juwita aja juga manusia. Oke, siapa bintang tamu istimewa kita kali ini dan kenapa dia istimewa? Selain karena dia dosen juga di Universitas Respati Indonesia, mari kita persilakan saja untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo, ya apa kabar Mbak Jui? Terima kasih atas intronya. Ya ini, waduh sebenarnya ini pengalaman yang juga buat saya mungkin dibilang apa ya namanya, dibilang baru juga enggak, dibilang enggak juga baru gitu ya. Karena justru saya dulu ya zaman saya masih jadi karyawan ya itu sering tuh saya di interview gitu. Justru setelah benar-benar jadi entrepreneur tuh nggak pernah tuh saya diajak ngobrol seperti ini gitu. Jadi ini Masa sih? iya, jadi ini pengalaman yang dibilang baru ya enggak, dibilang enggak ya baru gitu sebetulnya ya. Jadi terima Oh. kasih banyak nih Mbak Jui atas kesempatannya ya. Jadi saya nggak nyangka juga yang diingat justru IT itu juga manusia katanya. Jadi itu langsung mematahkan semua kekesalan saya gitu. Iya, Selama ini gitu ya, atau image saya selama ini tentang IT gitu. iya, iya, iya. Ya emang begitu sih ya. Memang ya kita ini kan namanya kita kerja ya pasti punya expertise-nya masing-masing ya gitu. Jadi to some extent em, ada bridge of communication gitu. Jadi bahasa yang sangat dipahami oleh orang yang expert sama bahasa awam itu memang ada gap gitu kan. Ya sama aja kalau orang yang non IT, orang yang ngerti finance gitu. Kamu sama orang yang nggak ngerti finance ya sama gitu nih, orang finance susah amat sih diajak ininya gitu, budget tuh aja nggak di approve gitu kan misalnya. Sulit. Ini sampai marah-marah gitu kan biasanya begitu ya. Aduh duit nih reimburse nggak diganti-ganti, ini orang finance apa sih susahnya, cuma cuma nyatet doang kerjaannya gitu. Ya Ya. itulah memang kan sering kali kita mesti memahami juga dari sudut pandang orang yang kita sedang ajak berinteraksi gitu. Nah, jadi karena saya kebetulan sudah cukup panjang ya, saya memulai karir itu sebagai seorang bankers ya gitu boleh dibilang. Itu bankersnya tapi di consumer finance ya. Jadi dunia saya waktu itu sekitar puluhan tahun yang lalu tuh nggak jauh dari kartu kredit ya dulu. Jadi oleh sebab itu maka saya dari awal ya, sebetulnya saya sangat menyukai hal-hal yang berbau statistik gitu ya, berbau matematika gitu, analisa gitu. Awalnya saya sebenarnya dari sana gitu, tapi terus kemudian masuk ke industri, apalagi kartu kredit ya itu lebih banyak melihat perilaku konsumen gitu, terus menganalisa perilaku cara orang mau beli dan bayar gitu. Akibatnya jadi akhirnya saya dari di belakang gitu di apa ya hitung-hitung aja terus akhirnya jadi mulai berani nih oke cara jualan gimana terus cara untuk supaya ini barang laku gimana gitu ya. Terus sampai berkarir dari satu bank ke bank yang lain ya, dari Indonesia saya ke Singapura, saya juga sempat di Norwegia, terus sempat juga di Ceko ya, bukan di Cekoslovakia, di Ceko, di Czech Republic, di Praha, Tes saya juga Republik. sempat di sana. Ya, jadi um, akhirnya pengalaman-pengalaman itu memperkaya gitu ya, memperkaya apa yang sudah saya dapatkan gitu sebagai pondasi di awal ya dari sekolahan ya. Dari awal itu saya sekolah sebetulnya lebih suka di ranah yang sifatnya itu sekali lagi masalah angka gitu ya. Tapi akhirnya bergerak menuju kepada ya angka juga kalau nggak ada orang yang mau beli terus mau angka apa yang mau dihitung gitu kan nggak ada gitu. Jadi akhirnya berarti core-nya itu sebenarnya bisnisnya ya jualan sebetulnya gitu loh. Jadi ya kita harus pelajari ilmu jualan gitu. Jadi mungkin itu sedikit lah ya dari Oke. apa yang
background saya gitu. Baik, sebenarnya saya udah menyusun 15.000 pertanyaan ya untuk Pak Adit ini. Mudah-mudahan Pak Adit bisa Masya menjawabnya sebelum nanti Allah. berbuka puasa ya. Seperti yang para pendengar atau mungkin penonton bisa melihat di belakang Pak Adit ini sudah banyak sekali bisnis yang beliau geluti ya gitu. Nah, tapi sebelum bertanya lebih lanjut lagi tentang bisnis-bisnis ini gitu ya, kita mulai pertanyaan yang ringan saja dulu. Boleh nggak sih kita tahu 3 fakta unik atau fakta menarik dari seorang Pak Aditya ini? Waduh, fakta unik ya apa ya? Kayaknya oke. Gini, kalau fakta unik mungkin nomor satu ya. Ini kalau kan kelihatan ya, saya rambutnya di bawah nih ya, bukan di atas gitu. Jadi kelihatan saya udah gundul dari 20 something tahun yang lalu udah kayak begini saya. Jadi nggak Sekarang Bapak tiba-tiba berapa? begini gitu. 27? Iya, ya enggak lah. Umur saya mungkin waktu saya di kuliah di UI waktu itu. Saya Enggak, umur sekarang Bapak 20-an. umurnya berapa? 27? Kan Oh, berapa? enggak. Bisa 27, 17. Salah. Oke. Oke, faktanya itu rambutnya di bawah. Oke. Iya ya, jadi orang nunggu di atas, ini nunggu ke bawah malah saya Oke. ini loh. Oke. Jadi biar inilah, jadi Adit Syariah lah kalau boleh Oh, dibilang ada gitu ya. syariah. Oke, baik. Baru tahu gua. Ya, Oke. jadi Terus. satu itu, kedua fakta uniknya adalah ya mungkin boleh dibilang ya saya tuh termasuk yang paling apa ya, paling muda lah gitu ya waktu saya dulu jadi bankers tuh ya masuk di levelnya eksekutif lah dulu gitu. Jadi sering dibully juga gitu. Umur Oh, masih 30, masih ya baru 30 tahun beneran lah tuh waktu itu saya sudah jadi vice president waktu itu ya. Cuma ya karena paling muda jadi ya dibully ya sama yang senior-senior yang umurnya udah 40 tahun gitu. ah. Jadi apa sih lo anak kecil nggak ngerti apa-apa paling gitu, cuma bisa di atas kertas gitu doang. Tapi Hmm. emang well, I realize gitu setelah umur saya 40 tahun bener juga ini. Itu gua waktu itu cuma tahu di atas kertas gitu. Saya pikir-pikir gitu ya. Cuma jago ngomong doang gitu, nggak bisa. Sebenarnya kalau suruh execute, saya rasa juga aduh acak-acakan lah itu fakta kedua ya. 3. Terus apa ya? Yang ketiga ya faktanya memang saya menikah cukup muda waktu itu ya. Umur saya masih 23 tahun gitu. Jadi by my 27 gitu, saya udah punya anak 2 waktu itu ya. Jadi terus Saya saya umur nggak 37 aja masih cinta pertama, Pak. Tahu ya? standarnya ketinggian sih. Enggak, Pak, belum melek waktu itu. Oke. Oke, 23 sudah berumah tangga, Pak. Wow, keren banget. Oke. Udah. Iya, itulah. Oke, baik. Ini kan bulan puasa ya, Pak ya. Saya mau tahu dulu nih. Ada makanan istimewa nggak selama bulan puasa ini? Artinya makanan ini biasanya yang dicari-cari selama bulan puasa. Ini Bapak biasanya selalu ada nih buat berbuka atau sahur mungkin. Ada nggak? Kalau buat berbuka bukan makanan sih ya, yang selalu ada itu apa namanya minuman herbal gitu namanya Kuts Hindi ya itu. Kalau saya nggak salah ingat ya, Kuts Hindi itu jadi biasa ya karena kita doyan makan enak gitu kan. Nah efek-efeknya kan kadang suka ada asam urat lah, ada ini sakit Kolesterol. lah itu sakit. Nah ya Hmm, kan. Nah jadi hmm. kita perlu minuman itu gitu ya. Nah jadi saya selalu minum itu dulu ya supaya apa nanti pas buka puasa atau pas lagi puasa tuh gangguan-gangguan itu nggak ada gitu ya. Jadi saya selalu tuh supaya seger gitu ya. Memang minumannya sih pahit ya karena dicampur gitu kan. Jadi kayak bubuk hitam gitu dicampur gitu. Itu selalu tuh saya minum. Tapi alhamdulillah sih memang nggak kambuh sih gitu ya. Karena kan namanya orang puasa pengen makan enak kan, pasti liar-liar yang dimakan gitu kan. Ya segala kolesterol Maksudnya apa tinggi tuh lah. Pak yang lihat-lihat? Singa gitu atau apa? Oh, iya. Macan gitu ya. Kucing buaya gitu. Pokoknya makanan yang mikronutrisinya itu yang udah nggak jelas lah ya Iya. Sama apa manis satu porsinya. lagi, super manis satu lagi itu juga akan berbahaya ya. Tapi kan namanya kita buka puasa pengennya kan berbukalah dengan yang manis kan katanya gitu. Jadi Dengan orang yang segala supaya manis, bukan Pak? i Berbukalah dengan orang yang manis, bukan? Kalau saya selalu pikir berbukalah dengan orang yang manis, bukan makanannya, tapi makanannya. Oke, sama yang manis-manis ya. Oke, baik. Sebelum kita nanya ke bisnis ini, ada tadi yang menarik Bapak sebutkan dari remaja atau dari anak muda sudah tertarik dengan angka-angka gitu. Bapak gaulnya di mana sih Pak? Kok suka angka-angka gitu?
Iya, Kok bisa? Siapa yang mempengaruhi, siapa yang menginspirasi? iya, 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 iya. Itu sebenarnya gini ya, kalau soal angka-angka itu saya juga bukan orang yang jurusannya IPA dalam arti memang mau masuk teknik dan turunan-turunannya gitu ya, enggak gitu. Heeh, Saya SMA jurusannya IPA by the way juga gitu ya. heeh, Fisika lah waktu itu A1 ya dulu zaman mhm, sekian puluh tahun yang lalu gitu ya namanya. Tapi terus kemudian saya tuh kan sangat melihat figur bapak saya sih sebetulnya gitu. Bapak saya tuh accountant gitu ya. Jadi dulu kerja sebagai public accountant. Kemudian beliau tuh setiap pulang itu bawa tumpukan ya, ini laporan debit kredit. Debit kreditnya apaan sih Pak? Saya tanya gitu. neraca, heeh heeh. Iya, itu neraca terus dia ini papa habis keliling habis dari Kalimantan, dari mana gitu. Ngapain sih Pak di sana? Ya ini analisa angka-angka ini gitu kan. Nah, saya akhirnya mulai belajar gitu kan, mau masuk jurusan accounting waktu kuliah dulu gitu. Tapi nilai accounting-nya bagus ya. Cuma Mhm, setelah apa namanya, saya coba perdalam gitu ya, ternyata minat saya nggak di accounting, saya justru lebih suka di sosial politik gitu ya, di sospol. Jadi saya waktu kuliah di UI itu saya di FISIP ya waktu itu. hmm. Dan di situ banyak sekali saya belajar ilmu mengenai matematika dan statistika gitu. Jadi bagaimana melihat ya perilaku masyarakat. Kan awalnya dari sana sebetulnya, oh ternyata bisa ya dianalisa orang itu akan atau akan ke kiri kalau dikasih trigger begini dia kemana gitu. Nah itulah angka semua kan isinya gitu ya. Oh, Jadi jadi mulai dihitung tuh saya gitu, heeh suka heeh. dari situ. Iya, bukan karena rumusnya yang bikin, aduh enak ya rumusnya. Enggak, rumus itu enggak enak. Tapi waktu kita lihat ya, ini ada hubungannya nanti dengan makin ke sini ya, saya ambil sekolah tuh S2, kemudian saya sekolah S3 itu ya, itu di consumer behavior, perilaku konsumen. Eh, saya jadi suka dengan sesuatu yang sifatnya eksperimental gitu. Jadi kalau kita Mhm. pikir begini, oke, ini orang-orang secara statistik signifikan nggak sih kita kasih diskon berapa banyak yang ngambil? Nggak dikasih diskon, dikasih trigger yang lain berapa banyak yang ngambil gitu. Nah, jadi itu semata pertama mulainya karena ada kartu kredit ya. Jadi itu yang semakin Mhm, membuat ya. saya juga semakin oke, ini makin keren kayaknya gitu ya ilmu ini perilaku konsumen gitu. Jadi udah dari mulai situ saya suka kepada efek-efeknya gitu ya. Jadi mendesain sebuah eksperimen, mendesain sebuah testing gitu. Yang mana kita juga nggak tahu jawaban yang paling benar tuh apa sampai objektifnya tuh tercapai. Misalnya gini, kalau kita bikin satu program kita selalu bikinnya dua A dan B gitu. Oke, yang A dan yang B ini signifikan nggak kira-kira response rate-nya atau yang mau beli itu yang lebih banyak yang mana sih? Pakai metode seperti apa sih kita? Apakah kita mesti SMS orang ini 3 kali, terus kemudian kita lihat dia respon apa enggak, atau kita 3 kali plus telepon 1 kali misalnya gitu. Nah, mana nih yang lebih efektif misalnya gitu dari sisi response rate-nya gitu misalnya. Nah, itu somehow buat saya sangat apa ya, sangat menggairahkan gitu kalau saya lihat apa namanya orang tuh merespon apa yang kita jual gitu, Mbak Jui. Oke, Ya. menarik, karena, ada nggak sih momen itu kan saya ngebayangin juga, apa ya, saya juga termasuk orang yang penasaran, gampang penasaran gitu ya, mudah penasaran gitu kan, mudah bingung juga gitu. Itu Bapak, apa namanya, ada nggak sih momen yang penelitian apa atau testing riset apa waktu itu yang membuat Bapak, "Kayaknya aku bagus nih di sini, kayaknya saya bisa nih di sini." Artinya ini sesuatu yang I want to do it again and again and over and over again gitu loh. Ada? Apa Mhm. yang mungkin bisa Ada, ada nggak sih kayak semacam turning point gitu? "Oh ini nih," gitu. Boleh kita tahu, Pak? ada. Dulu gini, kalau mungkin pengalaman saya dulu ya waktu saya mulai berkarir tuh awal-awalnya tuh saya di bagian penagihan ya. Kalau di bank itu bagian collection ya kalau kalau Ah boleh hah. dibilang ya. Nah dulu tuh bagian collection kan sangat kentara dengan orang kalau nggak bayar yang dikirimin Ambon gitu ya. Kalau orang nggak bayar yang dikirimin tukang gebuk gitu kan. Heeh heeh. Nah di situ saya lihat tuh ternyata waktu saya benar-benar baru belajar itu saya, wah banyak juga orang yang nggak bisa bayar ternyata gitu ya. Itu kartu kredit nih saya bisnisnya. Dari situ saya perhatikan itu karena kan saya kan orangnya nggak apa ya namanya ya kalau kalau main di lapangan gitu ya saya kurang terlalu terlalu apa ya terlalu expert gitu di situ jadi saya memang lebih banyak berpikir strategi gitu di belakang layar kayak Ah, gitu. Nah jadi dari situ kenapa karena waktu itu masih takut lah kalau ngomong sama gitu kan jadi kalau ketemu orang tuh masih malu-malu masih takut jadi saya nggak ngambil posisi untuk yuk jadi orang operation gitu enggak gitu udah saya di belakang aja tapi tactical. Nah, di situ saya lihat ternyata kenapa kok yang dikirim Ambon dan macam-macam. Jadi logika saya sih simpel aja. Orang kalau nggak bisa bayar dikirimin Ambon,
bukan bayar kalau menurut saya, makin lari gitu. Nah ini pasti ada yang salah nih gitu dengan cara pendekatannya gitu ya waktu itu ya, saya pikir-pikir nih. Mana ya, dari situ saya namanya segmentasi gitu. Oke, customer itu nggak semuanya juga yang dia nggak mau bayar, tapi ada juga yang dia tertunda gitu misalnya. Nah dari situ saya mulai segmentasi, kemudian saya kasih program-program gitu, ada program restrukturisasi, program diskon, ada program reschedule atau delay gitu, jadi nggak bayar Relaksasi di gitu. bulan semacam kayak gitu. Nah, mulai dari situ ternyata program saya alhamdulillah diterima dengan baik sama customer dan akibatnya jadi tingkat tunggakannya itu bagus gitu. Jadi banyak yang bayar gitulah habis itu. Customer tuh jadi nggak merasa fear, dia nggak takut gitu. Jadi saya selalu berpikir terbalik ya. Jadi gini, yang nggak bayar kan customer. Harusnya logikanya kalau orang-orang itu oke duitnya kan hilang, ya gimana caranya kan dikejar customernya kan. Nah kalau saya balik, uang customernya nggak bayar, dia yang susah gitu. Harusnya dia yang ngejar kita gitu. Nah ini pasti ada sesuatu yang kita miss di sana gitu. Kita harus punya apa supaya bukan kita yang ngejar customer, customer yang ngejar kita gitu. Jadi kayak kita nyari, kalau kita mau nangkep ayam, contohnya nih ya, instead of ayam kita kejar-kejar dia lari-larian, itu susah gitu kan. Nah mendingan kita ambil beras, kita taruh berasnya depan kita gitu, ayamnya yang Keren datang gitu telepon maksudnya. KFC. Oh bukan. Telepon KFC bukan ya? Oke, nanti kayaknya buka puasa pesan KFC nih. Oke. Oke, terus. Bisa juga. Saya udah pesan Suharti kayaknya. Oh, Bu Sarti. Lupa nih. Oke, baik. Udah Oke, bisa ya. kita ngejar-ngejar. Jadi saya coba filosofi itu dan dari turning point itu akhirnya kalau di bagian yang penagihan aja bisa gitu ya. Akhirnya saya pilih ya, ke depan mestinya jualan pun juga konseptually mestinya sama gitu kan. Jadi supaya orang mau beli atau istilah saya itu bahasanya namanya respons namanya gitu ya. Karena kan kita ini jualan yang paling kita cari apa sih respon gitu. Beli apa enggak mah urusan belakangan, tapi kalau direspon gitu udah seneng gitu kan. Nah, Iya. mereka kan baru mau merespon apa sih sebenarnya kan kalau Karena udah kita ngerasain juga gimana sedihnya dicuekin. precisely gitu ya. It's Iya, very hurt lah gitu ya di dalam iya, sini ya. iya. Aduh, udah bertuap-tuap. Dan itu banyak faktornya ya, nggak juga cuma sekedar kayak program yang kita tawarkan, tetapi juga channelnya yang kita pakai, misalnya pakai telepon kah, pakai WhatsApp kah, pakai email kah gitu, atau direct kah gitu, itu semua memberikan efek response rate yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi saya belajar dari sana, terus akhirnya saya sekolah S3 di IPB waktu itu ya. Saya angkat satu topik namanya loyalty score gitu. Jadi saya bikin buku gitu ya, loyalty score gitu. Bisa dicari sih, ada di Amazon di mana gitu kalau mau dibeli, tapi itu udah buku lama sih, tahun 2012-an. Saya nggak terlalu produktif bikin buku gitu ya. Karena gaya saya bukan profesor soalnya, jadi setengah akademisi setengah praktisi gitu. Jadi sebenarnya udah Bu Rektor udah bilang, aduh Pak Adit nih jarang nulis nih, kapan jadi profesornya gitu. Aduh, saya nggak mau jadi profesor padahal gitu ya. Jadi emang kurang rajin saya kalau nulis ya. Tapi ada satu buku itu yang saya suka. Saya bikin buku baru ada 2, satunya lagi riset pemasaran dan konsumen, itu bareng-bareng sama ini saya, supervisor saya waktu di IPB. Nah itu saya bikin tentang loyalty index score namanya. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan treatment ya atau program kepada customer kita berdasarkan tingkat loyalitasnya dan membuat segmentasinya gitu sesuai dengan tingkat loyalitasnya. Karena ternyata yang membuat orang itu nggak bayar salah satunya adalah karena awal-awalnya karena dia nggak loyal gitu ya. Nah, nggak loyal itu ada sebabnya lagi kenapa dia nggak loyal gitu. Termasuk treatment yang kita berikan kasih customer itulah yang membuat customer ini nggak loyal kita. Jadi mulailah dia sulit membayar atau dia nggak memprioritaskan. Karena kalau orang udah nggak punya duit ya, itu udah pasti susah kan suruh bayar. Nah, yang top of mind lah yang akan jadi prioritas. Jadi kalau punya duit cuma 1 juta, utangnya 5 juta. Nah, 1 juta ini ada Citibank, ada HSBC, ada Bank Mandiri, ada BCA. Mana nih yang mesti saya bayar duluan? Berapa yang paling baik yang saya bayar duluan? Bukan yang paling jauh gitu. Nah, ini yang kita mikirnya mesti namanya customer centric gitu. Kepalanya customer. Nah, dari situ saya akhirnya udah fokus lah kepada yang namanya ini jualan ya, fokus terus kemudian masuk lagi ke yang namanya CRM itu, Customer Relationship Management. Baik. Tapi apakah solusi yang Bapak temukan waktu itu, yang diteliti waktu itu tidak membuat para bouncer tadi lah ya, atau hitman lah ya kita sebut ya dalam tanda kutip, yang suka mendatangi orang-orang yang belum bayar tagihan itu, kehilangan pekerjaan? Apa gimana waktu itu? Mereka tetap ada diberdayakan? Sudah, mereka jelas kehilangan pekerjaan. Saya masih ingat tahun 2011 waktu itu saya di Citibank ya, dan itu terjadi perubahan industri penagihan dan kartu kredit yang sangat signifikan karena sempat ada customer yang meninggal tuh di
kantor Citibank waktu itu ya, dan ya memang waktu itu saya kerja di situ dan saya lah yang pegang salah satu bagian yang pegang di sana gitu ya. Jadi setelah itu kan peraturannya berubah, jadi penagihan nggak boleh kasar, nggak boleh ini, nggak boleh itu, langsung kan keluar peraturan pretty clear tuh dari Bank Indonesia. Waktu itu belum ada OJK ya, jadi masih Bank Indonesia. Jadi bolak-balik kita diaudit tuh sama BI. Akhirnya kan apa yang terjadi saat itu merubah. Jadi tadinya dalam melakukan penagihan tuh nggak ada aturan yang jelas. Akhirnya jadi jelas. Jadi kalau penagihan cuma boleh dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Terus mesti berpakaiannya tuh ada standarnya. Terus ada kartunya. Terus ada kata-katanya tuh sekarang auditnya lebih tinggi. Jadi kalau mau maki segala macam itu diambil samplingnya. Kalau ketahuan langsung dipecat keluar. Kalau sekarang nggak boleh gitu ya. Oh oke. Sangat Ada recordnya semua. Ada recordnya semua. Dan itu dimulai dari saat kejadian tersebut gitu. Karena kita ibaratnya gini lah, keras gitu sama customer. Tapi prinsipnya sekali lagi, customer itu yang nggak bagus itu gitu ya. Itu kan kita juga yang approve gitu ya maksudnya. Ya, kalau kita nggak approve kan kita nggak ketemu sama mereka gitu. Nah jadi sebetulnya apa? Ya sebetulnya kita juga yang bikin polisinya terlalu loose gitu. Jadi polisinya terlalu dibuka lebar mengakibatkan yang masuknya sampah-sampah gitu ibaratnya kalau saya ngambilnya begitu ya bahasanya. Sampah tuh artinya gini, orang yang nggak bisa bayar kita approve kasih kartu kredit ya kira-kira kita bakal bertempur nggak di dalam gitu aja. Yang benar gimana? Yang benar bikin policy yang pas lah gitu maksudnya. Misalnya yang karyawan misalnya gitu, yang jelas dia ada di mana gitu. Apa acuannya waktu itu Pak? Maksudnya karena gini ya, kita kan saya backgroundnya kan development ya, jadi kita selalu sesuai dengan HAM nggak nih gitu. Gitu nggak sih? Ada itunya nggak sih? Atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu atau gimana? Atau mengacu kemana gitu loh? Oke, dasarnya gini sih, kalau di Indonesia itu kalau sudah ada yang menjalankan berarti menjadi benchmarking ya biasanya. Sudah jalan belum? Oke, kalau dia jalanin begini kita more or less tidak lebih jelek dari dia lah gitu satu. Kalau tidak ada maka kita akan mengacu pada ini produk keluaran dari mana. Kalau dia dari Amerika kan kita akan lihat Amerika caranya gimana ngerjainnya gitu. Ya, contoh kayak kartu kredit dulu kan kerjaannya Citibank ya salah satunya. Kita akan lihat refer di Citibank tuh aturan penagihan seperti apa, aturan jualan seperti apa. Nah, itu kita refer. Karena ada degree of compliance, dan degree of compliance itu kalau perusahaannya multinasional standarnya jadi dua, yang di Indonesia dan yang di luar sana yang dari aslinya sumbernya. Nah kita mesti jalanin yang mana? Ya kita mesti di atas kedua-duanya paling enggak gitu. Ya, jadi nggak boleh ada di bawah salah satunya gitu. Ya karena kalau ada di bawah salah satunya begitu audit itu auditnya selalu berlipat kan, yang audit lokal, audit multinasional, audit BI gitu misalnya. Nah itu makanya orang bank itu kepalanya pusing kenapa? Karena kerja di audit dulu gitu. Ya standarnya banyak, highly regulated industri gitu. Baik. Kemudian kita ngomongin dari sini kita ngomongnya loh gimana, perasaan saya tadi mestinya yang lucu-lucu nih kita nih. Enggak. Oke, sekarang gini nih. Kita ke apa yang ada di background Pak Adit saat ini ya. Ada Inesco, Citronella Essential Oil, Yummy Kitchen, ada juga tadi saya baca apa Frozen Food Bandung itu ya. Ini Makmur Jayaku gitu kan. Ini banyak banget ya Pak ini, dan apa namanya? Ini kalau yang mengurus tenaga kerja udah ada belum Pak? Nah, ini seru sekarang ya. Oke, banyak banget ini. Saya sangat menunggu pertanyaan ini ya. Jadi dunia kan Bapak dosen ya gitu. Jadi kan mungkin mau disalurkan mahasiswanya kemana gitu ya, dikirim gitu kan ke Irak gitu. Jual ini Inesco. Uzbekistan jangan Irak lah. Oke. Jadi gini ya, kalau dunia itu sudah sangat berubah ya, Mbak Jui. Saya juga nggak kebayang bahwa saya berada dalam situasi yang ada sekarang ini gitu. Karena dulu kan background saya karyawan ya, jadi selalu bayangan saya adalah orang terima duit, ya ada perusahaannya gitu, sangat very fokus gitu ya. And I can say I'm very good in my whole like 20 years of career as an employee gitu. Saya sudah pernah jadi manajemen trainee ya dari yang paling bawah sampai jadi CEO gitu. Jadi at all level saya udah lewatin lah gitu ibaratnya ya. Jadi kalau nanya berat nggak jadi karyawan ini ya tergantung gitu, semua itu berat tergantung KPI-nya. Kalau KPI-nya berat ya hidup kita susah gitu kan. Tapi kalau KPI-nya nggak berat ya hidup kita tenang-tenang aja gitu. Terus satu itu, kedua depends on your target. Kalau mau ratingnya bagus melulu di depan bos ya hidupmu susah gitu. Tapi kalau mau enjoy life, your boss adalah Allah semata ya gitu ya, kerjaan itu jadi nomor 2 ya, Allah yang nomor 1 gitu kan, udah lebih tenang hidup gitu. Nah, jadi saya
akhirnya belajar dari situ ya. Nah, jadi saya selalu lihat bahwa segala sesuatu itu cuma satu gitu. Nah, semakin ke sini saya akhirnya jadi menyadari karena pengalaman ketemu banyak orang ya, klien, dan saya waktu sekolah waktu itu di S3 ya, di IPB, saya itu anak bawang, jadi saya yang paling muda. Yang seangkatan sama saya itu rata-rata umurnya udah 50-an dan mereka tuh sudah yang jadi pengusaha sukses, udah jadi direktur, udah dirjen dan segala macem lah gitu ya. Dan mereka yang udah mau pensiun, bahkan banyak yang udah pensiun juga gitu. Nah, otak mereka tuh ternyata beda dengan saya nih yang masih anak bawang ini gitu. Otak mereka itu adalah duit tuh gampang katanya gitu. Kita tuh kalau bisnis yang penting teman banyak gitu. Apa gitu, saya nggak, teman saya banyak tapi nggak bisa dapat duit saya dari teman saya gitu. Saya pikir-pikir gitu. Oh, oke. Jadi setelah itu akhirnya saya makin senior ya, makin mature lah gitu. Nah, habis itu baru saya sadar yang dimaksud dengan kalau bisnis itu banyak teman adalah ya kita mesti lihat perspektifnya ya, bahwa kita ini bisa memberikan value apa sih untuk teman-teman kita gitu, sehingga teman kita itu rela gitu ya untuk membagi gitu bisnisnya ke kita, bisnis quote unquote rezekinya ke kita gitu. Jadi pemikirannya akhirnya saya ganti, saya jangan berpikir bahwa apa yang bakal saya dapat gitu. Jadi saya mesti berpikir apa yang bisa saya contribute gitu. Karena kalau sudah dikontribute ya, fokus aja sama kontribusi gitu. Kalau rezeki itu sudah Allah yang atur gitu. Nah, kenapa? Karena kalau sudah fokusnya sama kontribusi, kita peduli sama rewards-nya gitu ya. Tetapi semua itu tidak saja mengenai rewards semata gitu. Karena kalau kontribusi kita itu signifikan, misalnya contoh dokter ya, dia nggak minta dibayar tapi nolongin nyawa. Masa orang nggak mau bayar sih gitu misalnya. Ya, kalau udah satu perusahaan nggak bisa jualan, kita tolongin bisa jualan. Masa sih dia nggak mau ngasih komisi gitu kan? Simpelnya yang kayak gitu-gitu ya. Ada orang nggak bisa bayar, kita bantuin dia bayar. Masa kita nggak kebagian margin gitu misalnya waktu dia nanti punya duit gitu. Jadi kita mesti lihat nih kontribusi apa yang bisa kita berikan. Nah dari situ akhirnya udah saya belajar, oke kalau gitu I want to change my mindset and I want to contribute more. Nah cuman kan karena belum berpengalaman jadi berdarah-darah lah pasti gitu ya. Udah kerja setengah mati nggak dibayar lah, nggak ada yang ini. Tapi dunia berubah ya dengan adanya dunia yang namanya Industri 4.0. Itu yang disebut dengan digital world ya, itu sangat merubah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Dari sesuatu yang kita mesti punya dulu terus baru kita bisa kerja, sekarang nggak perlu kita kayak begitu. Kita hanya perlu apa sih, kitanya cukup tahu ya siapa yang punya dan kita kerjasama sama orang itu, namanya kita saling berkontribusi ya. Jadi bikin ekosistem gitu ya. Nah jadi saya fokus nih sekarang semenjak dari kira-kira 2 tahun yang lalu lah, 2-3 tahun yang lalu ya. Saya udah nggak mau lagi jadi karyawan. I promise to myself, I don't want to be an employee anymore gitu ya. And I want to contribute according to what I think is the best of me gitu ya. Apa yang paling terbaik yang bisa saya kontribusikan. Nah saya lihat kan ya kita juga berangkat gini. Kalau kita nggak punya modal, at least ya modalnya adalah otak kita gitu sama willingness untuk move. Ya saya belajar dari situ. Saya bisanya apa sih? Ya kalau bisanya cuma bikin hitung-hitung statistik, segmentasi gitu, ya udah let's start from there gitu. Ya itu yang saya bisa. Kalau yang lain, dan kalau yang nggak bisa, let's find someone else yang bisa membantu kita gitu. Nah itulah belajar tuh saya jadi ilmu contribution dan ilmu ekosistem tuh belajar di sana. Nah pas lagi ada perkembangan dunia digital gitu. Nah jadi kalau tadi nanya, ini pada banyak di sini kliennya semua tuh ya. Punya anak buah berapa? Saya boleh dibilang nggak punya anak buah yang resmi bisa saya suruh-suruh anak buah itu enggak. Ya, atau saya punya bos enggak. Saya punya partner gitu ya. Punya anak buah enggak? Saya punyanya apa? Saya punya adalah tim karena semuanya itu adalah project basis semuanya. Jadi setiap saya mengerjakan project ya itu ada timnya, tim engineer-nya, ada tim front end, terus ada tim yang ngoprek angkanya gitu ya. Tapi sebagian besar kalau udah masuk di kombinasi itu udah saya yang turun langsung gitu. Nah satu-satu deh tuh project selesai, bertelur dia satu-satu dari satu kesulitan menuju kemudahan ya, karena di satu kesulitan bersama kesulitan ada kemudahan, itu selalu janji Allah ya. Jadi alhamdulillah itu saya jalani Mbak Jui, saya lewatin itu gitu, sulit sampai nggak ada ya waktu masih jadi karyawan tiap tanggal 25 pasti gajian gitu kan, tapi kalau udah jadi entrepreneur kan siapa yang gajian gitu, harus nungguin nih kita gitu, mesti nagih orang gitu kan, bayar nih kliennya gitu semua. Nah itu saya lewati ya, terus kemudian satu demi satu akhirnya saya bikin
fokus di yang namanya digital platform gitu. Jadi saya yang dari nggak ngerti bikin platform, cara kerjanya, bikin aplikasi itu gimana, sampai saya punya alhamdulillah ya boleh dibilang project team lah gitu ya, yang ready dan siap gitu ya untuk bekerja sesuai dengan arahan saya. Kenapa? Karena kuncinya mereka pun juga butuh klien gitu kan. Tugas saya apa? Nyari klien sebenarnya gitu. Ya, mereka akan dapat kerjaan kalau ada kliennya. Nah, kliennya satu-satu. Saya fokus cuma di 3 industri. Saya nggak mau serakah juga. Industrinya apa? Industri yang long lasting menurut saya. Nomor satu itu adalah industri. Kalau lihat di sebelah kanan itu ada namanya Sedap ya, sentra dapur bersama. RSB itu frozen food. Ya, Yummy Kitchen itu dapur. Artinya apa? Itu nggak jauh dari seputaran makanan sebenarnya. Itu industrinya kuliner. Ya, itu ada ahli AC. Itu sebenarnya adalah teman saya atau partner saya yang sangat expert di persoalan pendingin dari mulai AC, cold storage dan macam-macam, itu dia sangat ahli di situ. Jadi saya punya partner ya di sana. Jadi kalau saya butuh freezer, saya tinggal ngomong sama kawan saya ini yang alias, oke, you bisa kirimin nggak buat kitchen yang di sini misalnya. Udah dia siap gitu. Ya. Nah itu seputaran makanan ya. Dan turunannya ya, karena makanan kalau cuma goreng-goreng doang kan, yang kebayang sama kita cuma penggorengan. Padahal ada frozen food di sana gitu. Ya, itu yang perlu pendingin gitu. Nah, ini kita mesti tahu di mana titiknya yang kita bisa berbisnis gitu ya. Ada opportunity gitu di situ. Oke, sebentar Satu saya cut ya. yang untuk frozen food. Saya termasuk yang masih agak skeptis dengan frozen food karena kita di Indonesia gitu loh. Indonesia ini negara agraris gitu ya. Kapan aja kita bisa nanam sayur, kapan aja kita bisa nanam buah gitu. Dan selalu ada panen. Apalagi salah satu dampak yang ditimbulkan oleh climate change atau perubahan iklim itu panen yang tadinya sekali setahun bisa jadi 2 kali setahun gitu loh. Nah, tiba-tiba ada banyak marak ya frozen food gitu kan. Why gitu loh. Maksudnya memang marketnya atau demand-nya banyak apa atau gimana? Atau Ya, ada demand-nya itu gini. sistem yang membuat itu menjadi sebuah demand? Banyak faktor ya, tetapi salah satu faktor terbesar itu adalah practicability namanya. Jadi kepraktisan gitu ya. Kemampuan praktiknya gitu. Ya, frozen food itu kan nggak perlu diolah ruwet-ruwet, tinggal dipanasin, tinggal digoreng, tinggal dicampur selesai gitu. Jadi Dan dia enak gitu ya. ya kan? Iya, dan enak. Dan enak gitu. Kalau suka makan yang jeroan-jeroanan, suka makan di restoran namanya Ampera misalnya, warung Ampera tuh misalnya contoh. Itu kan kita kalau makan di restorannya itu ngambil iso babat dan segala macam, ngambil ayam pun juga ternyata dia jualan juga frozen gitu. Jadi kita bisa beli frozen food, terus ngambil mau masak di rumah ya sama juga rasanya begitu juga gitu ya. Untuk Ya, alasan kepraktisan. Jadi praktisan. oke, baik ya. Tapi bagaimana dengan Ya. mikronutrisi yang dibutuhkan oleh manusia dari makanan beku ini? Simpelnya gini, kayak ikan misalnya ya. Ikan itu justru nutrisinya lebih bagus pada saat dingin, bukan pada saat segar loh ya, jangan salah. Jadi kalau pada titik dingin tertentu dibekuin ya, itu nilai nutrisinya malah semakin bagus. Kalau ikan terutama salah satunya. Oh, oke. Ya, Jadi kalau kayak Tarzan gitu. yang nangkap ikan langsung dimakan itu nggak sehat lah dia, dia liar ya. Bukan nggak sehat, sehat, semua sehat. Kita bicara mana yang Lebih. paling bagus gitu ya. Ya. Ya, jadi Oke. semua. Nah Oke. itu opportunity. Terus ditambah adanya pandemik ya. Pandemik itu kan orang mau ngapain dia keluar rumah gitu, mending beli frozen food gitu kan. Ya, Oke. Nah, gitu. kemudian Terutama yang tinggal di apartemen ya. tadi Bapak bilang Bapak punya mitra di Ali AC, Yummy Kitchen, Ineso ini, tuh kan, Makmur Jayaku ini banyak lah itu Pak. Kan tadinya kan karyawan ya. Bagaimana Bapak memilih ataupun membuat strategi untuk the right man on the right place? Nomor satu adalah rela untuk menerima bahwa kita ini adalah manusia. Ya, Oke, kita manusia lagi-lagi yang ya. sempurna. Rocker juga manusia. Oke. Kita Oke. harus terima ya, kita ini manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu apa? Manusia itu disebut sempurna kalau berbuat kesalahan. Itulah dia sempurna sebagai manusia. Oh, keren Ya, sekali ini manusia itu. Oke, baiklah. Oke. ya. Kalau kita tidak berbuat kesalahan, berarti kita bukan manusia, kita malaikat. Oke. Atau alien. Ya, oke. Nah, jadi itu faktor yang harus kita terima dulu bahwa we make mistake, gitu. Nah, karena pertanyaannya sangat inti banget gitu ya. Kenapa kok bisa ketemu the right man, the right place gitu? Ya karena Iya. saya berbuat kesalahan. Jawabannya itu karena saya berbuat kesalahan. Jadi saya tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Nah, yang susah itu adalah menerima kesalahan itu, kemudian bangkit lagi terus move on, itu yang susah. Gitu. Karena kenapa? Itu biayanya luar biasa besar.
ya biayanya macam-macam nih, kehilangan uang, kehilangan kredibilitas, ya, Kehilangan kepercayaan diri. dan kepercayaan diri, that's the worst of gitu ya. Ya bisa dibayangkan Mbak Jui ya, saya dulu jadi CEO ya, atau jadi direktur nggak jauh-jauh deh gitu ya. Saya tinggal teriak wah wah dah, gitu, semua orang datang semua gitu ya, semua takut lah gitu sama saya gitu. Tiba-tiba kerja sendiri gitu, saya ngomong nggak ada yang takut gitu. Itu sangat drop rasanya itu loh, ya. Kalau nggak membuka ini gitu, kita mesti buka diri lah gitu, buka pikiran. Saya tinggal ngomong, yang namanya personal asisten saya tuh udah nongkrong gitu pasti. Oke Pak, butuhnya apa, mau makan apa, saya tinggal ngomong doang gitu. Ya, gaya pejabat lah gitu ya. Dan dia masih cukup oke lah, muda lah, masih 30-an gitu. Terus akhirnya nggak jadi kayak gitu lagi gitu, udah berhenti gitu kan. Itu sangat sangat switching yang sangat luar biasa. Ya. I make mistake, but with that mistake, that what's become me gitu. Jadi dengan kesalahan itulah yang membuat saya menjadi saya gitu. Akhirnya saya jadi tajam, jadi mature, saya jadi bisa sniffing gitu. Jadi kalau tadinya kita bisa ngeker orang ya, jarak 10 meter baru kelihatan nih laki perempuan. Nah sekarang saya bisa 100 meter saya udah bisa lihat nih laki perempuan nih, udah ketahuan gitu dari jauh gitu. Nah, Jam itulah terbang dengan juga ya. mistake. Dengan mistake. Nah, dari situ sniffing kita, dan kita harus selalu gini, bisnis itu ya, saya pelajarin terus, kita memang harus ada di giroh yang sama. Jadi orangnya mesti sama understanding-nya gitu. Bahwa pasti ini ada off-nya gitu, kita ada jeleknya gitu ya. Nah itu partner itu ya, kalau dia udah bisa terima yang model kayak gitu, itu harus kita tempel gitu. Ya, karena yang susah adalah pada saat kita off, ya, kita nggak punya duit, kita nggak bisa ngirim barangnya, atau barang servis kita nggak bagus gitu misalnya ya. Tapi dia bisa understand gitu ya, bisa oke, I understand your problem gitu, how we can solve this together. Nah, udah tuh kena tuh kita, berarti cocok nih orang gitu. Because we see problem as as something to be solved gitu, bukan as something to be blamed gitu loh, problem itu gitu loh. Itu yang sulit nyari partner kayak gitu. If we see problem as something to be blamed, then you should cut the relationship, dalam arti slack out lah kalau istilah saya. Tapi if you see problem and the other side see that as something to be resolved, that's the right person. Gitu. Jadi kan aku tahu itu tidak mudah ya, pasti ada tahapan-tahapan sehingga sampai ke tahap level itu gitu ya. Tapi ada nggak sih Pak momen, kan tadinya Bapak settle ya, maksudnya taksir tanggal 5 udah gajian gitu kan, tagihan udah pasti akan ada posnya untuk membayar gitu kan, kemudian sekarang sendiri gitu. Ada nggak sih momen udah ribet nih, nyerah aja nih gue nih, kok kayaknya susah nih bisnis nih kayak gitu, takut gitu, sehingga ada nggak sih momen kayak gitu yang jadinya udah gue mau nyoba, bahkan sampai udah gue mau coba karyawan lagi, karena kan sebenarnya pasti masih laku kan gitu, karena sudah expert gitu kan, bisa jadi advisor sebenarnya gitu, atau konsultan gitu kan. Nah ada nggak sih Pak momen kayak gitu, udah gue balik aja? Ada momen seperti itu when I was low gitu ya. Jadi low itu berarti gini. Saat kita tuh benar-benar confident levelnya tuh lagi, aduh susah ya gitu ya. Nah itu low banget, itu terasa ada. Dan jangan salah, even pada titik sekarang pun perasaan-perasaan seperti itu masih suka muncul, tapi udah lebih mudah diatasi gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini kan we attract what we are gitu. Itu ilmu namanya law of attraction namanya. Iya, law of attraction. Ya. Jadi kita ini kalau mau sukses ya harus kita yang pilih sebetulnya gitu ya. Kita mau berdekatan dengan lingkungan yang mana sih sebetulnya gitu. Nah, saya akhirnya bisa memahami kenapa kepengennya tuh ada mimpi-mimpi pengen balik lagi jadi karyawan gitu. Karena lingkungan saya, seputaran saya semuanya adik saya, papa saya semuanya tuh ya employee, nggak ada yang jadi bisnismen gitu kan. Jadi dikit-dikit pengen balik. Nah, akhirnya nomor satu gini, saya mesti switch mindset dulu gitu. Oke, lingkungan harus saya robah gitu. Dari yang isinya itu employee rata-rata, kawan-kawan saya juga kan rata-rata orang-orang sukses juga gitu ya, mereka direktur lah gitu di mana-mana. Nah, saya udah mesti switch, mesti berteman banyak sama orang yang hidupnya dari bisnis, konsultan gitu ya, jualan gitu. Nah, dengan itu kan artinya surrounding gitu ya. Saya di surrounding dengan orang-orang yang saya pilih menjadi ekosistemnya saya gitu. Ya, jadi udah lebih mudah sekarang gitu. Kenapa? Karena saya ketemu orang yang girohnya sama gitu loh sama saya.
Udah, oh iya Dit, gue ngerti cara cara kerja lu begini gitu. Memang lu akan dibayar kalau begini caranya gitu. Nah, dia orang udah ngerti. Saya nggak minta gaji, tapi saya minta adalah profit sharing misalnya contoh. Gitu. Nah, kita udah Mm-mm. ngomongin ke planner kalau udah kayak begitu. Artinya apa? Ini kita sama-sama mikirin gimana cara biar laku ya nih barang gitu. Jadi bukan gua kerja di bawah lu atau gua di atas lu nih gitu. Itu bukan persoalan itu. Gitu. Jadi balik lagi ilmunya adalah what I can contribute gitu, and what you can contribute gitu. Nah, udah kalau lagi low saya akan kembali ke sana dan tentu saja semua itu kembali pada Allah semata gitu ya. Kita harus kuat yang apa namanya perilaku kita itu dengan selalu mendirikan sholat ya 5 waktu plus dengan sunnah-sunnahnya kita harus jalankan karena sunnah itu adalah pagernya sholat itu sendiri. Jadi kalau sunnahnya dikerjakan ya insya Allah yang wajibnya apalagi gitu kan. Tapi kalau sunnahnya Oh. nggak dikerjakan ya wajibnya tuh ada kemungkinan bolong lah gitu kan berarti gitu. Jadi kita mesti jaga sama itu sih, no doubt ya. Itu saya juga nggak bohong. Dan pertemuan saya dengan Urindo misalnya gitu ya, Heeh. itu adalah kuasa Allah semata gitu. Ya, sampai sekarang saya bisa ada di Urindo, kita ketemu bersilaturahmi gitu ya. Itu karena pilihan, ya pilihan yang saya mau back to campus aja deh gitu. Tapi saya nggak mau di kampus yang levelnya tuh yang kelas tinggi-tinggi gitu. Saya bisa balik ke misalnya ke IPB misalnya gitu ya. Heeh. Saya bisa balik ke UI kalau saya mau atau saya S2 di UGM ya kebetulan gitu. Saya bisa balik ke UGM juga gitu kalau kalau saya memilih mau ke sana. Heeh. Tetapi saya pikir kalau saya balik lagi ke sana dan apa bedanya saya sama orang-orang yang udah jago gitu kan, udah pada pinter-pinter nongkrong semua di sana gitu. Hmm. Saya mau di sekolah swasta aja gitu ya. Terus sekolahnya juga yang menurut saya nggak usah yang kayak gimana banget gitu, tetapi orang-orangnya satu giroh gitu ya. Ah, Apa ya, satu frekuensi gitu. itu Nah, preferensi. alhamdulillah saya ketemu sama Bu Rektor ya. Bu Rektor apa namanya sangat membuka sekali kesempatan gitu ya untuk bisa untuk diberikan gitu groundnya saya untuk apa. Nih Pak Adit, saya kasih lapangan bolanya, silakan Pak Adit main bola mau pakai jurus apa terserah. Itu Mhm. baru entrepreneurship bagi ya. Oh, Dan saya bersyukur ketemu sama beliau. oke. Baik, mungkin nanti kita akan bikin 13.000 episode ya untuk membahas satu persatu bisnis ini gitu ya. Karena ini Siap. menarik ya, apalagi saya yang memang buta soal bisnis gitu ya. Tapi mungkin karena kita dibatasi oleh waktu dan sebentar lagi juga sudah waktunya berbuka. Apa namanya? Ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang Pak Adi juga bisa jawab dengan singkat. Siap ya Pak ya? Ada Siap. 15.600 pertanyaan Pak. Siap ya Pak? Bismillah. Oke. Sebutkan 3 orang dalam hidup Pak Adit yang sering bikin Pak Adit tertawa. Bikin tertawa ya. Ya Allah. Mm-mm, mm-mm. Siapa ya? Nomor satu anak saya yang perempuan tuh Aisyah, tuh selalu bikin saya ketawa nih Aha. kelakuannya ya. Yang nomor dua itu Mr. Bean ya, itu selalu Mr. bikin saya ketawa. Bean, oke. Oke, terus Ya, Mr. Bean itu stand up comedy loh Pak. itu Iya, dia dia makanya. backgroundnya stand up comedy. Ha. Ya, ya benar ya. Nomor Hmm. tiga yang selalu bikin saya ketawa itu siapa ya? Mungkin bukan orang ya. Ya, Siapa? Hmm. mungkin istri saya kali ya, orang-orang terdekat saya Oh, gitu. oke, Orang yang selalu baik. bikin saya ketawa gitu. Oke, Nemenin saya baik. udah 30 tahun gitu. Jadi, Oke. Eh, kapan terakhir Pak Adit menangis sedih? oh, terakhir menangis sedih kira-kira setahun yang lalu lah. Ya. Lama ya? Jarang sedih berarti. Belum. Karena ini gambar yang Mbak Jui lihat di belakang ini semua. Ya. Uh-uh. Ini juga lahir waktu saya berdua. Artinya ide ini ya muncul itu waktu saya tuh berdua sama sahabat saya gitu ya. Jadi Mm-hmm. kemudian beliau tahun lalu itu meninggal karena COVID gitu ya. Jadi waktu masih awal-awal cuma 10 hari saya nggak sempat lihat. Terus tiba-tiba sudah selesai gitu. Udah masuk di kuburan gitu tiba-tiba ada nisannya dia fotonya tuh di WA saya. Jadi disitulah saya sangat kehilangan sekali karena ini aja sekarang kalau lagi nggak puasa mungkin saya meneteskan air mata ya. Maksudnya sekarang kita kalau beliau masih hidup ya saya cuma bisa ngomong ini nih lihat nih sekarang kita udah sebanyak ini kliennya gitu saya bisa ngomong begitu Oh, ya karena itu semua. started with a dream ya gitu jadi semua tuh mulainya dari mimpi dan mimpi orang gila lah kalau menurut saya gitu karena kita sekolah di UI ya walaupun beda dia anak teknik saya anak fisik
Terus udah gitu saya ke Singapura ya, habis lulus itu kerja, dia ke Jerman gitu, lama banget, 10 tahun lebih. Terus kita pulang, udah bawa anak dua-duanya gitu, terus kita ngapain nih, kita masa lucu-lucuan jadi karyawan gitu. Ya udah kita bisnis deh gitu, ya udah kita mulai berpikir digital platform gitu. Nah kalau beliau dari Indosat ya backgroundnya, jadi sangat memahami ilmu telekomunikasi ya, ilmu elektronika gitu. Jadi sangat berbeda ilmunya dengan saya. Kalau saya kan lebih ke human centricnya gitu ya, customer centricnya. Kalau beliau lebih pada backbone roboticsnya gitu. Jadi kita saling melengkapi memang. Gitu. Nah jadi saya kehilangan sekali ya tahun lalu gitu. Sorry agak panjang. Nggak apa-apa. Apa namanya? Saya percaya dia memang sudah selesai waktunya, gitu aja sih, dan yang itulah yang terbaik untuk dia, kan gitu. Doakan. Kita berdoa untuk dia. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa nasihat terbaik? Saya yakin banyak ya gitu yang Bapak terima dalam hidup. Tapi ada nggak sih nasihat yang menurut Bapak bagus dan juga sering Bapak share ke orang lain? Karena menurut Bapak itu apa ya, works on you gitu. Ada Ya, nggak sih? ada sih ya, ada beberapa ya. Apparently memang ada banyak karena dengan banyaknya itulah yang akan membuat kita selalu aware, gitu, ya, selalu tersadarkan gitu bahwa kalau kita itu we make mistake all the time gitu. We make mistake all the time. Tapi life goes on. We need to move on. Oke, Itu sih yang nice. paling yang paling saya pegang banget itu. Karena Oke. susah. Kalau kita lagi jatuh ya, itu susah sekali menerima masukan, susah sekali terbuka pikirannya, dan bawaannya pengen bunuh diri, pengen mati, pengen ini, pengen itu. Gitu. Oh Ya, 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 I do. Oh ya, ya, ngerti. Oke, ya. oke, baik. Eh, ini kan Bapak tadi cerita ada pernah sempat ke Norwegia ya Pak ya, karena podcast ini juga menyinggung soal bahasa gitu ya. Ada nggak sih pengalaman memalukan yang ada hubungannya dengan bahasa ketika Bapak masih ada di Norwegia? Iya. Waktu apa ya namanya di Norwegia itu kan waktu itu alhamdulillah ya saya sekolah S2 ya. Terus saya dapat beasiswa, jadi terus saya dikirimlah ke sana. Terus waktu di sana itu kita duta besarnya waktu itu Bapak Tarmizi Taher ya. Kalau ingat sempat jadi Menteri Agama ya beliau waktu itu Ya, ya. terkenal Waktu dulu. zaman Kabinet Pembangunan 5 kalau nggak salah saya. Jadi waktu saya di sana tuh beliau tuh baik sekali ya. Kita sebagai mahasiswa tuh sering sekali gitu dijamu, suruh datang ke kedutaan besar, terus dibuatin makanan Padang gitu. Wah kita Kesempatan lah namanya buat mahasiswa mahasiswa ya ke iyalah KBRI gitu. semuanya. Jadi udahlah. Cuman kan kita juga suka belanja-belanja, beli makanan gitu ya. Nah itu ya bahasanya kan aneh-aneh. Mereka kan bahasa Norse ya mereka tuh di sana. Saya belajar juga sih sempat bahasa, cuman udah lupa gitu ya. Sekarang ini karena udah 20 something ya 20 tahun persis yang lalu lah gitu. Jadi ada istilah-istilahnya itu kayak beli ayam itu istilahnya namanya shilling namanya. Shilling itu tulisannya tulis depannya tuh K ya. KYL ya shilling gitu. Ya kan? Jadi saya nggak tahu nih shilling pas ini dia bilang lucu-lucu. Terus apa satu lagi daging sapi namanya sturvel namanya. Sturvel ya itu apa nih sturvel saya tuh nggak tahu gitu ya. Terus ada lagi daging kalau daging babi namanya svin ya, SVIN daging babi gitu. Ya karena dulu kan namanya juga mahasiswa ya, duit pas-pasan walaupun beasiswa ya, daging beli-beli aja sampai di tempat ini kita kan apartemen isinya spin babi semua yang saya beli ternyata salah beli saya aduh saya bilang Kok enak gitu. kok enak baunya kok lain gitu ya saya kira itu salah satu di Norwegia ya pengalaman saya yang sangat ini sekali gitu berkesan saya belajar bahasa itu memang tapi alhamdulillah itu juga pengalaman yang sangat bagus karena saya puasa di sana juga ya jadi waktu puasa di Norwegia tuh cuma 6 jam ya waktu itu karena kan di sana Enak dong sebentar. iya cuma sebentar jadi sahur itu jam 9 pagi sampai jam 9 pagi buka jam 3 Oke, sore sarapan. Oke. enak. Oke. Baik. Ini kan pertanyaan terakhir ya Pak. Kita kan pandemi ini masih pandemi sebenarnya, masih karantina gitu. Ada nggak sih 12.000 perubahan perilaku yang Bapak sudah lakukan gitu ya? Yang apa ya positif membuat Bapak lebih baik, apa ya jadi a better person lah gitu. Ada nggak sih mungkin 12.000 atau mungkin 17 lah mungkin perubahan perilaku yang terjadi? Pasti, pasti. Pasti ya, apa selain yang 5M itu ya, selain yang 5M. Satu ya perubahan itu adalah saya jadi lebih dekat sama unyil-unyil saya tuh ya.
sama anak-anak saya maksudnya. Oh, unyil-unyil, Dengan oke. adanya pandemik ini ya. Iya. Jadi Padahal udah gede-gede dipanggil unyil ya? Oke. saya panggil Unyil. Anak saya yang paling gede udah kuliah di UNER ya by the way, di Oh, Erlangga di Surabaya. oh, Jadi tapi tetap dipanggil unyil-unyil ya? Oke. tetap Terus? panggilnya Unyil ya. Tetap. Oh, Buat lebih saya dia tetap dekat. ya Hmm. bayi lah gitu sampai udah gede gitu juga. Satu Hmm. itu ya. Kedua, disiplin itu jadi lebih lebih internal disiplin ya. Itu terjadi sama saya gitu. Jadi kalau tadinya saya bergerak karena ada sesuatu di luar sana yang mengharuskan saya untuk bergerak. Sekarang kan semuanya diatur sama diri kita sendiri gitu. Ya. Hmm. Jadi Hmm. oke, ini jam ini kita mesti disiplin, jam segini mesti begini, jam segini mesti segini gitu. Itu udah itu Ah, oke. bergerak ya. Termasuk kebiasaan untuk beribadah. Kalau tadinya saya berangkat kantor dulu baru misalnya sholat duha gitu ya. Sekarang saya sebelum meeting pertama saya berduha dulu baru saya kemudian meeting gitu. Jadi ini udah bisa saya balik sekarang gitu. Priority adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, selalu. Ya, itu Oke. yang kedua. Yang Yang ketiga. ketiga, Hmm. ya, disiplin ya. Saya jadi tahu bahwa kita itu tidak perlu berada di mana-mana untuk ada di mana-mana. Ah. Ya. Jadi karena pandemik inilah saya jadi bisa ada di mana-mana tanpa bergerak kemana-mana gitu. Jadi Hmm. cukup ada di satu titik, saya bisa berada di semua tempat juga. Nah, Nice. di situ saya belajar ilmu human center atau kalau kita mau berbisnis itu kita harus menempatkan diri kita tuh sebagai matahari. Mungkin Mbak Jui ingat ya, we are the Ah, sun. ya. Yang lain itu mengitari kita. Nah itu saya Ya. pelajari. Itu yang ketiga. Ya. Jadi Oke. maksudnya apa sih? Ya, maksudnya gini, kalau bisnis itu mau bergerak dari satu titik ke titik yang lain, kita jangan berharap orang lain gitu. Kita yang ngatur gitu. Ini harus Hmm. bergerak Hmm. gitu loh. Kita yang atur. Jangan kita Kendalinya disuruh dari sama kita. orang, lo kerjain ini, baru dia bergerak gitu. Jangan. We are the sun. Kita adalah matahari gitu. Yang lain mengelilingi kita gitu. Ya. Oke, itu 3 hal. Ya. Yang lainnya sih ada banyak lagi termasuk Banyak ya. Baik. ya perubahan pola makan dan segala macam itu sangat berubah ya karena pandemik itu jelas membuat kita jadi jarang bergerak. Jadi saya juga nggak berani makan yang aneh-aneh gitu. Yang Takutnya ntar. liar-liar. Oke. Kalau dokter kan mau sendiri, ya kan Iya. Oke. nggak berani kita. Kurang lebih itu Baik. sih. Pak Adit, terima kasih banyak. Saya senang banget. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, makanya tadi saya bilang kita akan adakan sesi yang lain lagi nanti untuk membahas satu persatu ini, gitu ya. Sebenarnya aku masih belum puas yang tadi soal frozen food itu, gitu ya, karena itulah ada masih banyak pertanyaan. Nanti mungkin kita bahas Oh, jangan-jangan lagi. bisnis frozen food nih, jangan-jangan nih. Bukan, maksudnya gitu. Maksudnya karena itu tadi, karena apa ya? Pro petani lokal gitu ya. Oh, berani lokal. Ada pro nelayan lokal gitu. Kenapa kita Jangan memproses salah itu? loh, frozen food ini ya dia suppliernya juga petani loh. Tapi petani Ini. kita ajarin supaya dia punya ini produk tuh bisa bertahan lama, long lasting gitu. Jadi jangan cuma yang kayak sembakoan aja gitu maksudnya. Jadi Oh, bisa oke, ya itu diekspor kayaknya juga gitu. menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi nanti. Mudah-mudahan kita ada waktu dan masih di Urindo juga ya. Baik, Siap, siap. terima kasih banyak Pak Adit. Sehat-sehat, semangat terus, ditunggu terus inovasi-inovasi barunya. Dan Ya. para pemirsa atau pendengar dan penonton Juwita Jabi Pasiniar, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Aditya Gali Prihartono. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan ataupun informasi yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan takut kalau bikin kesalahan ya, gitu. Karena kita masih manusia, gitu ya. Semangat terus, sampai ketemu lagi di Juwita Jabipa episode berikutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, bye. Bye.